Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, karunia-Nya, rahmat-Nya, anugerah-Nya. Kita diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ta'lim dengan tujuan mengharapkan ridha Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini sebagai umatnya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita, Ayahanda Buya Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Khaitami dan Ibunda Umi Aam Amanah, semoga diberikan kesehatan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan jamaah pengajian majelis taklim Darul Amanah, semoga ibu-ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu pengajian yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu, ngaji bareng ya. Kita bahas ini perkataan Imam Syafi'i yang berjudul Al-ilmu mafkharatun. Ilmu adalah sarana kemuliaan. Ya Bu ya, kita bahas ilmu adalah sarana kemuliaan. Ini perkataan dari Imam Syafi'i. Kita ngaji bareng ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lil Imam Syafi'i, judulnya Al-ilmu mafkharatun. Ilmu adalah sarana kemuliaan. Bait pertama dulu kita bahas. Al-ilmu magrasu kulli fakhrin faftakhir. Ilmu itu tempat persemaian setiap kemuliaan, maka banggakanlah. Bu, semai itu apa Bu? Kayak nanam kan ya? Kayak menyemai bibit begitu ya? Disemai ya? Nah, ditebar begitu ya? Disebar. Nah, ilmu itu tempat persemaian setiap kemuliaan, maka banggakanlah. Nah, berarti kalau kita punya ilmu, kita kudu bangga. Bangga di sini bukan dalam arti kita takabur, bukan ya Bu ya? Bukan dalam arti kita menyombongkan diri, bukan. Kita punya ilmu di sini, banggakanlah dalam arti kita bersyukur. Dalam arti kita punya rasa syukur. Senang karena punya ilmu. Bu, ilmu itu wajib nggak Bu dicari? Wajib ya Bu ya? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wajib tuh nuntut ilmu. Karena dengan manusia punya ilmu, manusia makin bermanfaat. Manusia punya ilmu makin berkualitas. Manusia punya ilmu makin dekat sama Tuhannya. Manusia punya ilmu makin dekat dengan Rasulnya. Benar gak Bu? Ya? Karena dengan ilmu kita kenal agama. Benar Bu? Karena dengan ilmu ibadah kita jadi benar. Karena dengan ilmu kita jadi dekat sama Allah dan Rasulnya. Karena dengan ilmu kita tahu bagaimana bakti ke orang tua, bagaimana memuliakan orang tua.
Dengan ilmu kita tahu bagaimana jalin hubungan baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan tamu, dengan saudara, dengan warga. Benar nggak Bu? Ya. Dengan ilmu kita bisa menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan. Bu, yang menyampaikan kebaikan itu bukan hanya ulama. Yang harus menyampaikan kebaikan itu bukan harus ustadz doang, ya. Menyampaikan kebaikan itu bukan harus santri doang. Kita semua ini seorang muslim. Wajib nggak kita menyampaikan kebaikan? Wajib kan ya Bu ya? Al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Jadi kalau menyampaikan kebaikan itu kewajiban sesama muslim. Makanya kalau kita punya ilmu, kita harus bangga. Karena disitulah banyak kemuliaan yang kita dapat. Ya Bu ya? Makanya manusia yang berilmu semakin mulia di hadapan Allah dan semakin dipandang oleh manusia. Wahzar yafutuka fakhru zakal magrosi. Dan berhati-hatilah jika tempat persemaian itu tidak melahirkan suatu kebanggaan. Bu, Bu, hati-hatilah nih, kalau kita cari ilmu, ya, itu tidak melahirkan suatu kebanggaan. Contohnya, datang ke majelis taklim, niatnya bukan cari ilmu. Datang ke majelis taklim, nyampe ke majelis taklim, tapi malah ngobrol. Datang ke majelis taklim, tapi malah gibah. Datang ke majelis taklim, tapi malah pulas. Nah, sama begitu misalnya di masjid, datang ke masjid, ya, tapi pulas. Datang ke masjid, ya, tapi ngobrolin yang lain, padahal di situ ada pengajian. Sama halnya dengan misalnya datang ke sekolah tapi banyakkan tidurnya daripada dengerin guru. Datang ke pesantren tapi malah banyakkan ngobrol bercandanya daripada dengerin guru. Makanya berhati-hatilah ya jika tempat persemaian itu tidak melahirkan suatu kebanggaan. Begitu. Jadi kita datang ke majelis taklim niatnya mencari ilmu, mengharapkan ridho Allah. Begitu ya Bu ya. Karena kan kita kalau cari ilmu itu untuk bekal dunia, bekal akhirat juga dapat. Jadi jangan cuma kita cari ilmu, ya, kita datang ke majelis taklim, datang ke selamatan, datang ke tasyakuran, datang ke masjid, niatnya buat cari nasi BC. Niatnya buat cari kue-kuean, ya. Tapi kita carinya untuk mencari ilmu, niatnya cari ilmu, niatnya mengharapkan ridho Allah. Jadi buat bekal tuh dunia dapat, akhirat dapat, begitu. Ya Bu ya. Kalau misalnya pulang-pulang bawa besek, pulang-pulang bawa kue, ya udah itu mah hadiah. Nah, yang penting gimana kita pulang dari majelis taklim kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kita datang ke majelis taklim, alhamdulillah ibu-ibu ada yang usianya 30 tahun ke atas, ada yang usianya 40 tahun, ya Bu ya. Ada yang usianya 50 tahun, tapi rata-rata umurnya berapa ya? Ya? Ada yang usianya 60 tahun, ya. Nah, usianya berbeda-beda, tapi semoga semuanya karena cari ilmu di majelis taklim, ibadahnya jadi makin bagus. Ibadahnya jadi makin baik. Yang tadinya wajib doang, sekarang sunnah mah rajin. Ya Bu ya, yang tadinya mah sholat wajib fardu doang, sekarang mah sunnah-sunnahnya semuanya dikerjain. Itu karena ibu rajin ikut pengajian, tahu manfaatnya. Wa'lam bi annal ilma laisa yanaluhu man hammuhu fi mat'amin aw malbasin. Ketahuilah bahwa ilmu itu tidak akan didapat dari seseorang yang cita-cita hidupnya hanya demi makanan dan pakaian. Bu, ilmu itu tidak didapat kalau orang cita-citanya nih cari ilmu setinggi-tingginya cuma untuk dapat kemewahan. Cari ilmu setinggi-tingginya cuma ingin dapat kekayaan, ketenaran, ya.
itu namanya cari ilmunya untuk urusan duniawi doang. Bener gak? Ya, berarti nuntut ilmunya cuma untuk kekayaan, urusan duniawi doang. Urusan akhiratnya ditinggalkan. Makanya cari ilmu yang benar, kita cari ilmu niatnya, cari ilmu, dapat ilmu yang bermanfaat, barokah, mengharapkan ridho Allah. Jadi bekal dunia dapat, bekal akhirat dapat. Begitu, Bu. Kita kalau makan jadi nilai ibadah kalau makannya baca doa. Kan ilmu. Bener gak, Bu? Kita kan ngafalin tuh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kalau orang yang gak belajar doa makan kagak bisa-bisa sampai tua juga. Bener gak? Ya kan? Iya, makan aja ada ilmunya. Tidur ada ilmunya gak? Ada ilmunya. Keluar dari rumah cari nafkah, dagang, ngajar, ngantor, ada ilmunya enggak? Keluar dari rumah baca doa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mau tidur baca doa, enggak langsung tidur doang, ya. Enggak langsung tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ditambah dah tuh. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau mau ditambah ayat kursi baca ayat kursi. Ya Bu ya? Iya, jadi tidurnya bernilai ibadah. Ada lagunya tuh qasidah tuh. Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman, semua jadi ibadah. Enaknya jadi umat Rasulullah, enaknya jadi orang beriman, semuanya bernilai ibadah. Alhamdulillah. Mau makan baca doa, mau selesai makan baca doa, bernilai ibadah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, bernilai ibadah. Keluar rumah cari nafkah, berdagang, ya Bu ya, berdagang, kerja, ngajar, jadi nilai ibadah. Baca doa dulu, semuanya jadi nilai ibadah. Itu semua ada ilmunya, ada ilmunya semuanya. Nah, alhamdulillah. Makanya yang masih anak-anak itu perlu banget diajarin doa makan bagaimana. Makannya pakai tangan kanan. Itu ilmu bukan, Bu? Ilmu kan ya? Iya, jangan langsung asal makan, apalagi makannya pakai tangan kiri. Nah, mau tidur juga baca doa dulu supaya nggak mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar setan, ya, mimpi dikejar-kejar rentenir. Nah, makanya tidurnya baca doa. Itu mimpi kayak jatuh dari jurang, kaget kitanya, ya. Padahal mah kita jatuh dari kasur. Ya, iya kadang kan tidur ada kaget begitu ya Bu ya. Makanya tidurnya baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu Bu. Jadi niat cari ilmu, ya. Niat cari ilmu mengharapkan ridha Allah itu bukan hanya untuk dunia tapi untuk akhirat. Kalau misalnya kekayaan mah nanti Allah balas, nanti Allah kasih. Kekayaan Allah kasih. Apalagi pakaian Allah kasih. Apalagi pekerjaan Allah kasih. Gaji, rezeki yang banyak Allah kasih sesuai janji Allah, sesuai janji Allah. Nah, orang yang menuntut ilmu dan beriman akan diangkat derajatnya. Man yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Sesuai janji Allah. Orang yang menuntut ilmu, cari ilmu, niatnya untuk ibadah, nanti akan Allah kasih kemewahan, akan Allah kasih berlipat ganda, akan Allah kasih hadiah. Amin ya robbal alamin. Makanya banyak orang yang sekolahnya rajin, sekolahnya tekun, ngedengerin guru, pekerjaannya sukses, gajinya bagus, kerjanya bagus. Itu karena dia menuntut ilmu. Begitu. Sekolahnya sungguh-sungguh, mondoknya sungguh-sungguh,
Ya, ngajinya sungguh-sungguh, masa depannya cerah, cita-citanya dikabulkan, ya, mendapatkan pekerjaan yang bagus, duitnya banyak, jadi orang kaya, itu hadiah dari Allah. Itu bukti kalau Allah mengangkat derajatnya. Sia-sia bu kalau kita mengerjakan amalan di dunia cuma untuk urusan dunia, tapi urusan akhiratnya kita tinggalkan. Nauzubillahi min zalik. Usia berkurang gak? Tapi kita kan gak pengen dosa bertambah, ya kan ya? Nah, bagaimana usia berkurang tapi kita makin dekat sama Allah? Usia berkurang tapi ilmu kita makin banyak. Usia berkurang tapi kita makin rajin ibadah. Amin ya robbal alamin. Ada tuh lagunya tuh lagi tuh. Nyanyi lagi dah. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Apa lagi? Saya lupa tuh. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Siang cari harta, malam ngitung. Siang cari harta, malam ngitung. Begitu terus urusan dunia. Enggak ada habisnya urusan dunia lagi, sampai lupa urusan akhirat. Nauzubillahi min zalim. Kita kudu seimbang, ya Bu ya. Kita baik, hubungan kita baik kepada makhluk Allah, hubungan kita baik kepada Allah. Faj'al li nafsika minhu hazam wafiran wahjur lahu tibar raqadi wa abasin. Maka jadikanlah dirimu orang yang memiliki peranan tinggi dan tinggalkanlah pola hidup santai dan tidak acuh tak acuh. Bu, jadikanlah dirimu orang yang memiliki peranan tinggi. Dalam arti begini, kalau orang yang berilmu itu dibutuhin. Orang yang banyak ilmu itu dihormatin. Orang yang banyak ilmu itu dihargai. Orang yang banyak ilmu itu disenangin. Alhamdulillah. Makanya banyak ulama yang dimuliakan itu karena ilmunya. Alhamdulillah. Makanya banyak pemimpin, mau lurah, mau camat, mau kepala desa, mau RT, mau RW, itu dihargai, dimuliakan, dihormatin, itu karena ilmunya, karena peranannya yang tinggi. Alhamdulillah. Begitupun ibu, ya, peran ibu juga tinggi di dalam rumah tangga. Ibu banyak ilmu, ibu mengajarkan ke anak-anak ibu tentang ilmu agama, berarti ibu dibutuhkan, ya Bu ya, ibu disenangi. Nah, itulah pentingnya orang yang berilmu. Itulah yang membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Apakah sama orang yang cerdas dengan orang yang bodoh? Sama nggak Bu? Beda. Makanya orang yang punya ilmu, orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Itu. Dan tinggalkanlah pola hidup santai dan sikap acuh tak acuh. Tinggalkanlah pola hidup santai dalam arti tinggalkan rasa malas. Makanya ini alhamdulillah ibu-ibu walaupun umurnya udah 50 tahun, umurnya 40 tahun, umurnya 60 tahun, umurnya 70 tahun, tapi masih semangat datang ke majelis taklim. Karena yang cari ilmu bukan cuma anak kecil, bener nggak? Cari ilmu bukan hanya anak yang
umurnya belasan tahun, mau yang umurnya 50 tahun, yang udah tua juga wajib cari ilmu buat bekal nanti di akhirat. Ya, buat bekal nanti di alam kubur. Itu. Kita doa supaya kita dijauhkan dari rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasal itu apa, Bu? Malas. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Nah, itu minta dijauhkan dari keluh kesah, dari rasa sedih, dari rasa malas, dari rasa takut, dari terlibatnya hutang. Kita baca doa itu setiap ba'da sholat. Mudah-mudahan kita makin rajin ibadah, kita makin rajin ngaji di majelis taklim. Gak apa-apa walaupun seminggu misalnya berapa majelis taklim ikut ngaji. Mudah-mudahan buat bekal kita. Begitu kan, kita nabung bukan buat dunia doang, tapi kita nabung juga buat akhirat. Fala'allaka yauman in hadarta bi majlisi kuntar ra'isa wa fakhra zakal majlisi. Maka mungkin suatu saat engkau hadir di suatu majelis sebagai pemimpin dan bintang majelis itu. Nah, Bu, maksudnya begini, kata Imam Syafi'i, barangkali nanti suatu saat kalau kita banyak ilmu, kita hadir di majelis taklim, kita hadir di dalam suatu kampung, kita hadir di dalam pesantren menjadi seorang pemimpin, itu kita dimuliakan, itu kita dihormati, itu kita dihargai, itu kita didengarkan ucapannya. Sama halnya dengan ibu-ibu juga di rumah, ya Bu ya. Peranan ibu juga tinggi, dimuliakan, dihargai, didengarkan nasihatnya, dihormati juga, disanjung, disenangi oleh anak-anak. Karena ibu juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu agama. Ya Bu ya, alhamdulillah kita dikasih kesehatan panjang umur. Kita datang ke majelis taklim dalam keadaan sehat. Kita ngaji bareng, kita wirid bareng, ngaji Quran bareng, sholawat bareng.